Salam teman-teman yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Bapa di surga. Perkenalkan, saya Firdaus Pradana. Hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 26. Demikian saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Renungan ini saya beri judul Sang Penghibur. Teman-teman, hari ke-50 atau lebih dikenal dengan Pentakosta sejatinya adalah salah satu hari raya Kristiani selain Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus. Pada tahun ini hari Pentakosta itu jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Juni yang lalu. Apakah teman-teman merayakan Pentakosta? Hari Pentakosta ini selalu jatuh pada hari Minggu. Oleh karenanya kita sering melaporkan kalau ini juga hari raya. Hari ke-50 ini atau Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, Sang Penghibur dan Sang Penolong yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Kisah Tuhan Yesus di dunia memang berakhir ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Namun karya keselamatan Tuhan kepada manusia tidak berakhir sampai di situ saja. Tuhan Yesus tidak hanya mengorbankan dirinya untuk kita, Dia pun juga menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur setelah Tuhan Yesus meninggalkan para murid. Roh Kudus ini adalah bagian dari ketritunggalan Allah. Posisinya sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Di bacaan kita tadi, Roh Kudus ini akan menjadi pengajar dan yang akan mengingatkan ajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Tuhan Yesus mengatakan hal ini sebagai pengajar atau pengingat itu karena pada saat Tuhan Yesus itu masih ada di antara para murid itu belum bisa memahami sepenuhnya apa yang telah disabdakan Tuhan. Dengan adanya Roh Kudus ini, para murid itu akhirnya bisa memahami dan mengingat apa yang telah diajarkan Tuhan, sampai mereka bisa membuat kitab Injil itu, menulis kitab Injil. Dan karena adanya Roh Kudus juga, ajaran Tuhan itu tidak terlupakan. Tidak setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para muridnya meninggal, ajaran Tuhan hilang. Tidak, ajaran Tuhan tetap bisa sampai pada saat ini. Karena Roh Kudus telah mengajar pada para pengikut Kristus setelah para murid Tuhan. Karena Roh Kudus itu juga akan selalu ada pada diri kita yang akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Teman-teman, kita para murid Tuhan di masa kini tentunya tidak pernah menerima sabda Allah secara langsung. Kita hanya membaca dari Alkitab. Kita juga menerima ajaran Tuhan dari ibadah-ibadah dan renungan yang seperti ini itu. Firman Tuhan ini walaupun kita sedang mendengarkan, namun belum tentu kita bisa menghayatinya dengan bagus atau bahkan menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari. Untuk bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik dan menghayatinya sampai menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan membuat kita mengerti akan makna dari firman tersebut. Sebagai orang percaya, Roh Kudus juga tidak akan meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menjadi sang penghibur yang akan menjadi pengajar dan pengingat, serta pelindung kita dikala kita dalam mara bahaya. Roh Kudus ini tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu ada dalam kita sepanjang kita senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus ini tidak akan meninggalkan kita mulai sekarang, sebelumnya, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian
dengarkanlah renungan kali ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi hidup teman-teman semua. Salam.